Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik kelas 4, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 cintailah lingkungan kita, muatan ilmu pengetahuan alam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar, karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Tumbuhan yang terawat, pertama, daun yang berwarna hijau dan segar serta tidak layu. Kedua, batang kokoh dan tidak rapuh. Ketiga, tidak mudah terserang hama penyakit. Tumbuhan yang tidak terawat, ciri-cirinya yaitu daun berwarna kekuningan hingga kecoklatan dan layu. Kedua, batang mudah rapuh dan kering. Ketiga, mudah diserang hama penyakit sehingga permukaan daun berlubang. Ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Hewan yang terawat, tubuh tegak dan bergerak lincah. Kedua, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Tiga, mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Hewan yang tidak terawat, ciri-cirinya yaitu tubuh cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Kedua, bulu atau rambut terlihat kotor, rontok, dan kusam. Ketiga, mata berair atau bernanas sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Nah, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan tanah kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga atau toga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contoh manfaat tanaman obat yaitu ada temulawak, meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Kemudian ada daun sirih. Daun sirih dapat bermanfaat untuk mengobati batuk, sebagai antiseptik atau membunuh kuman, menghentikan mimisan, dan obat kumur. Kemudian ada daun seledri, biasa digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Jeruk nipis dapat bermanfaat untuk mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok dan ketombe, serta dapat mengobati flu dan demam. Kunyit dapat bermanfaat sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal-gatal, mencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. Pertama, tidak melakukan
Tidak melukai hewan yang hidup di lingkungan sekitar. Kedua, memberi makan hewan peliharaan. Ketiga, menanam lebih banyak tumbuhan di pekarangan rumah. 4. Menyiram tanaman, memberi pupuk, membersihkan tanaman hama secara rutin. Dan yang kelima, tidak merusak tanaman, misalnya menebang pohon sembarangan. Baik, kita masuk ke tugas. Amatilah gambar hewan dan tumbuhan pada halaman 116 dan sampai 118. Kemudian berilah tanda centang pada gambar hewan dan tumbuhan yang terawat. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.